Baik, terima kasih pemirsa masih di Damai Indonesiaku dengan tema yang sangat relate sekali dengan kehidupan kita sehari-hari ketika pasangan banyak menuntut. Nah, guru kita tadi Ustadz Kasifer telah memberikan tausiah bagaimana selayaknya pasangan harus saling qanaah, kemudian ada rasa syukur di sana. Nah, di segmen ini guru kita Ustadz Solmed akan melengkapi lebih dalam yaitu bagaimana seharusnya pasangan harus saling melengkapi kekurangan dan juga saling memberikan kelebihan. Silakan Ustadz Solmed. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Tuan Guru yang mulia Al-Mukarram Al-Muhtaram Syekh Kiai Haji Kasib Khair yang alhamdulillah sudah memberikan nasihat kepada kita semua. Senantiasa para ustadz, para ustadzah yang saya muliakan, pemirsa Damai Indonesiaku TV One di mana saja, dan alhamdulillah karena temanya soal istri yang suka menuntut, saya bawa istri saya yang menuntut untuk ikut. Nah, itu April Jasmine, ini istri muda. Karena nggak ada istri tua, istrinya masih muda. Alhamdulillah, bangga, bahagia punya istri yang masih bisa menuntut. Itu sih menurut istri saya, bukan menurut saya. Kata istri saya, bagus lu pas di dunia gua tuntut, daripada di akhirat gua gas, begitu. Kira-kira bagaimana Pak? Oi, kan kita pemimpin ya. Para suami makmumnya siapa itu? Istri. Jadi besok di akhirat yang nuntut siapa? Yang ngegas siapa? Kata istri saya, lebih baik sekarang di dunia lu gua tuntut daripada di akhirat udah gua tuntut, gua gas juga. Kalau istri masuk neraka, jangan coba-coba suami bisa nyelonong. Diteriakin, dipanggilin. Woi, mau kemana tuh? Laki. Dipanggil sama bininya. Suruh tanggung jawab. Kenapa tuh istri bisa masuk neraka? Dituntut tuh suami di hadapan Allah Subhanahu. Tapi kalau istri yang masuk sorga, dia nyelonong sendirian, nggak pakai denger, biar kata lakinya manggil, bini, bisa pura-pura tuh bininya, bodoh amat dah, anggap aja gua nggak kenal. Artinya soal tanggung jawab. Bukan cuman di dunia suami dituntut, tapi di akhirat siap-siap kalau kita tidak memenuhi hak istri kita, maka di akhirat kita akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak, kira-kira Bapak lebih senang dituntut di dunia apa di akhirat? Pak, kalau Bapak dituntut cuman beli skincare tadi kata Kiai Kasib, kira-kira bagaimana? Masih ada duit enggak? Masih punya duit enggak? Dengan Bapak dituntut beli skincare, wajahnya jadi glowing ya Bu ya. Lipstiknya merah merana, merana apa merona? Merana lakinya, lakinya yang merana. Merah merona,
bedaknya juga Masya Allah. Suami jadi selamat. Selamat gak tuh laki? Daripada di luar dilihat yang menor-menor, mendingan dilihat yang di rumah. Biar kata gempor juga yang penting menor. Lihat tuh Pak, sebab bapak dituntut mempercantik istri. Beli make up, beli lipstick, beli bedak. Itu tujuannya bukan cuma nyenengin bini, tapi nyelamatin suami. Coba laki mana yang gak demen sama yang menor? Hah? Kalau perempuan lain yang menor cantik karena dandanan suami demen, kenapa enggak bini kita dandanin? Bini, lu masih bisa dandan enggak? Kalau suami senang lihat perempuan cantik, menor, merona, kenapa enggak istri sendiri yang dimenorin? Berarti kalau mau istri menor, maka suami dituntut untuk kerja. Cari duit. Biar bisa beli lipstick, bedak, biar cantik, biar wangi, biar harum, biar bapak demen. Biar suami betah di rumah, kangen, rindu, jauh di perjalanan. Tidak ada yang kuinginkan dari sebuah perjumpaan kecuali ku menatap, memandang wajahmu yang bukan cuman sekedar impian. Masya Allah, sampai ketawa nenek-nenek. Berbayang-bayang, gue pulang jauh nih dari kerja, udah seminggu nih. Kira-kira bini gue di rumah dandan gak nih? Kira-kira bini gue di rumah pakai lipstik gak nih? Kira-kira bini gue di rumah wangi gak nih? Pas pulang daster sobek, lipstik pakai krayon anak. Begitu dicipok nempel 3 hari, Masya Allah. Ditambah lagi bajunya, dasternya bau ikan asin. Ya Allah, capek kerja tuh laki, capek kerja tuh suami, tuntut. Bang, abang kerja ninggalin saya, abang pergi ninggalin anak. Wajar dong kalau abang pulang, beliin makanan anak yang enak, beliin hidangan yang lezat buat kita. Saya udah berkorban, saya ngurusin anak bang, kalau abang pulang, hibur dong hati neng. Kan romannya begitu ya, nuntut laki ya. Beliin ke emas, bagus emas 24 karat. Daripada neng tuntut emas sekarat, lah abang meninggal. Jadi jangan buru-buru marah kalau bini nuntut. Saya ngomong bini kan karena depan bini saya. Saya mau ceramah sini aja temen-temen, awas lo ngomong macem-macem lo. Itu aja dituntut tuh. Gua tuntut lo ngomong yang bagus-bagus ya. Tapi Masya Allah, wajar gak kalau istri minta hiburan? Di saat pergi ditinggal suami dalam kesendirian, menemani anak, sekolah, mandiin, masak, bangun, tengah malam. Wajar gak kalau menuntut makanan enak kepada suaminya? Wajar nggak menuntut pakaian bagus kepada suaminya? Wajar nggak menuntut sekolah untuk anak kepada suaminya? Kenapa? Karena dia bekerja dalam rangka memenuhi hak-hak istri dan anak-anaknya. Jadi jangan terlalu berkonotasi negatif ketika istri meminta. Yang penting sesuai kemampuan. Jangan sekedar semata karena kemauan. Silakan Tuan Guru. Baik, Masya Allah Ustaz Solmed, ini tumben nih diajak nih Bunda April.
Biasanya diomongin depan kamera doang nih. Baik, terima kasih Ustaz Solmed yang telah memberikan tausiah di segmen kedua ini. Nah, ini jadi angle yang berbeda ketika Ustaz Solmed mengatakan ketika istri banyak menuntut, ini hal yang positif, khususnya motivasi bagi para suami, bagi para pasangan untuk lebih giat lagi membahagiakan, khususnya yang ada di rumah, khususnya bagi istri yang tentunya ingin berbahagia lagi. Nah, pemirsa, kita akan bahas lebih dalam lagi di seksi tanya jawab. Ada 3 segmen untuk sesi pertanyaan bagi para jamaah. Nah, namun sebelumnya Ustaz Solmed akan berbagi berkah kepada para jamaah bersama Luwak White Coffee. Tetap bersama kami di Damai Indonesia. Sesaat lagi kami kembali. Alhamdulillah, saatnya kita menuntut Luwak White Coffee untuk bagi-bagi hadiah buat semua ibu-ibu khususnya di sini. Mau? Ini ada kuisnya nih. Kira-kira siapa jamaah yang beruntung akan mendapatkan hadiah 1 juta rupiah dipotong pajak. Alhamdulillah. Kira-kira udah siap belum nih pertanyaannya nih? Ntar kalau udah saya kasih pertanyaan, tolong angkat kaki dari sini. Angkat tangannya dong ya. Pertanyaannya, apa arti misakon golidho? Iya, Masya Allah. Neng, silakan naik ke panggung. Wah, ibu-ibu udah lupa apa Bu sama arti misakon golidho? Ini dia nih, namanya siapa Neng? Nadia Pak Ustadz. Hah? Nadia. Razia? Nadia. Oh Nadia, kira namanya Razia. Dipanggilnya Zia. Nadia, angkat tangan, emang tahu artinya misakon golidho? Tahu Pak Ustadz. Boleh kasih tahu ibu-ibu dan pemirsa Damai Indonesiaku? Ikatan perjanjian yang kokoh Pak Ustadz. Masya Allah, Alhamdulillah benar. Jadi misakon golidho itu ikatan perjanjian yang kokoh, yang kuat. Nah diantaranya adalah ikatan pernikahan. Alhamdulillah, selamat untuk Nadia mendapatkan 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee dipotong pajak. Nah, terima kasih Nadia. Baik, kalau begitu pemirsa Damai Indonesiaku di mana saja, kita jangan beranjak dari mana-mana. Tetap stay menikmati Damai Indonesiaku.